Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ballighu anni walau ayah. Kepada bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, sebagaimana yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu, bahwa apabila orang itu tidak mempersiapkan bekalnya sungguh-sungguh di dunia ini untuk kehidupan di akhiratnya, maka matinya saja itu menyesalnya luar biasa, teriak-teriak ingin minta dikembalikan ke dunia. Maka hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kesempatan yang kedua kepada seseorang yang telah sampai ajalnya. Maka walaupun dia mengatakan, ya Allah, kembalikanlah hamba ke dunia walau hanya sebentar, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepadanya walau waktu hanya sebentar. Maka Allah berfirman, kalla, tidak, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha, kata-kata kamu itu adalah kata-kata yang sia-sia saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Maka orang itu kalau sudah dicabut nyawanya, dipaksa, disebrot sampai menangis-nangis seperti itu, masuk ke alam barzakh, maka ditutup sampai hari kiamat datang. Tidak mungkin akan bisa keluar lagi, kembali lagi ke alam dunia, itu tidak mungkin. Nah, ini. Maka bapak-bapak ibu sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang perlu dikikis habis keyakinan-keyakinan yang salah itu adalah satu, simbah tilik putu itu tidak ada. Gimana caranya? Wong ada. Nah, itu hantu bangkit, pocongan itu tidak ada. Itu tidak ada semua. Nah, maka bapak-bapak ibu hadirin sekalian, dari ayat ini jelas bahwa ada dinding pemisah sampai hari kiamat. Tidak mungkin orang akan keluar lagi dari situ. Nah, maka hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka berapa lama berada di dalam kubur itu ribuan tahun, ini menyesalnya itu nggak habis-habis. Maka saya sudah menyampaikan dahulu, kalau orang meninggal dunia di zaman Nabi Isa, maka sudah menanti di dalam kubur itu 2000 tahun lamanya. Bayangkan, kalau orang meninggal dunianya itu zaman Majapahit itu sudah 500 tahun. Itu nanti kita sendiri masuk kubur itu berapa tahun lagi akan terjadinya kiamat. Lama sekali. Nah, ini. Coba bayangkan. Maka orang yang menderita di dalam kubur itu sekian lama itu berat, tidak habis-habis. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, betapa pentingnya memperbaiki diri, kemudian memperbanyak bekal untuk kehidupan yang akan datang. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kaisu, orang yang pandai itu bukan profesor, doktor, itu bukan, tetapi orang yang pandai itu orang yang banyak ingat mati dan beramal untuk persiapan menghadapi kematiannya itu. Nah, ini dari Nabi. Nah, bapak-bapak ibu hadirin sekalian, hari kiamat datang. Maka ketika hari kiamat datang, manusia dikumpulkan menghadap kepada Allah seluruhnya, dari yang awal sampai yang akhir. Maka nanti akan ditanya, akan dihisap satu persatu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hisap yang cepat.
Maka pada hari itu betapa ngerinya kalau kalian menyaksikan orang-orang yang berdosa. Mereka loyo, tertunduk lesu, putus asa. Kita bacakan ayatnya. Sajadah surat yang ke-32 ayatnya 12. Surat As-Sajdah surat yang ke-32 ayat 12. Kami ulang surat As-Sajdah surat yang ke-32 ayat 12. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ruhusihim inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal shalihan inna muqinun. Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Niscaya kami akan mengerjakan kebajikan. Sungguh kami adalah orang yang yakin. Ini di yaumil mahsyar, sudah kiamat ini. Bapak-bapak ibu hadirin sekalian, kalau kula panjenengan sedaya itu meninggal dunia hari ini, terus matur kepada Allah, ya Allah kembalikanlah hamba ke dunia. Dunianya masih ada? Masih dunianya. Qala rabbirji'un, kembalikanlah hamba ke dunia ya Allah. Dunianya tesih sakniki lho. Nah sekarang bapak-bapak ibu sekalian sudah ribuan tahun di dalam kubur dan ini pada hari kiamat. Dimana ketika kiamat itu langit digulung, bumi hancur, lebur, tidak ada. Sudah dunia ini habis-bis. Nah itu. Nah sekarang dia di akhirat berkata kepada Allah, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ya Allah, kami ini sudah melihat, sudah mendengar, menyaksikan segalanya, bahwa tidak ada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Rajanya raja itu adalah Engkau saja ya Allah. Tidak ada yang bisa berbicara hari ini kecuali dengan izin Engkau. Tidak ada yang bisa bergerak sedikit pun kecuali dengan izin Engkau ya Allah. Kami sudah menyaksikan semuanya dan kami meyakini seyakin-yakinnya bahwa di sini tidak ada yang lebih penting, lebih utama, lebih berguna, melebihi daripada iman dan amal yang solih. Maka ya Allah, farji'na na'mal sholihan. Ya Allah, kembalikanlah hamba ke dunia ya Allah untuk beramal soleh. Dulu waktu mati juga qala rabbirji'un la'alli a'malu sholihan, agar hamba bisa beramal soleh. Nah sekarang sudah kiamat, sudah di yaumil mahsyar, ingin minta kembali ke dunia. Nah, dunia yang mana? Dunia yang mana? Dunia sudah tidak ada kok. Ingin minta kembali ke dunia. Maka ibarat seperti orang ya, panggung sudah ditutup, baru mau beli karcis, mau beli tiket maksudnya. Sekarang mau beli tiket, uang panggungnya sudah ditutup, maksudnya itu. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah menunjukkan penyesalan yang tidak ada habis-habisnya itu gelo gara-gara di dunia dulu tidak mengamalkan perintah Allah, tidak ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya kecewanya itu tidak habis-habis. Lah kayak gini kan nasi sudah jadi bubur, harus diapake meneh gitu loh maksudnya itu. Akhirnya orang kayak gini dicemplungke ke neraka. Nah, itu dicemplungke ke neraka. Di dalam neraka pun masih teriak-teriak kepingin minta dikembalikan ke dunia. Coba bacakan ayatnya. Surat Fatir. Wa yastarikhuna fiha Rabbana akhrijna 37.
Surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 37. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hum yastarikuna fiha Rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal awalam nu'ammirkum ma yatadhakkaru fihi man tadhakkara wa ja'akum nadhir fadhuqu fama lidh-dhalimina min nasir. Dan mereka berteriak di dalam neraka, ya Tuhan kami, keluarkanlah kami dari neraka, niscaya kami akan mengerjakan kebajikan yang berlainan dengan yang telah kami kerjakan dahulu. Dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir? Padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami, dan bagi orang-orang zalim tidak ada seorang penolong pun. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, tadi di yaumil mahsyar, ya, sekarang sudah di dalam neraka. Itu teriak-teriak. Wahum yastarikhuna fiha, mereka berteriak-teriak di dalamnya. Rabbana akhrijna na'mal sholihan. Ya Allah, kembalikanlah kami ke dunia, keluarkanlah kami dari neraka, kembalikanlah kami ke dunia. Maka hadirin sekalian, untuk apa dia kembali ke dunia? Untuk beramal soleh. Maka apa maksudnya di 3 kejadian ini? Waktu mati, waktu di yaumil mahsyar, bahkan sudah sampai di neraka. Berkali-kali berulang-ulang orang ini kepengennya minta dikembalikan ke dunia untuk beramal. Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian, maka betapa urgennya amal yang soleh lah, gitu maksudnya. Pentingnya menggunakan waktu untuk mengisi waktu dengan amal-amal yang soleh. Nah, ini. Maka hadirin sekalian, Allah sinis berfirman, awalam yu'ammirkum, bukankah kami sudah memanjangkan umur kamu? Nah, itu. Kok kamu tidak berpikir sama sekali? Nah, itu. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan, tapi manusia lalai dalam perkara ini. Lah setelah ketiban, kemalangan, azabnya Allah datang kepadanya, lah baru teriak-teriak, menyesal, ingin minta dikembalikan ke dunia. Tapi apa gunanya? Nasi sudah menjadi bubur. Bapak-bapak hadirin sekalian, ibu hadirin sekalian, kalau nanti menangis di kubur tidak ada gunanya. Kalau menangis nanti waktu mati itu tidak ada gunanya. Menangis di dalam neraka tidak ada gunanya. Tapi kalau sekarang menangis bersendirian karena takut kepada Allah, maka mata yang seperti itu diharamkan disentuh oleh api neraka. Loh, padha-padha nangis mbok nangis saiki nang kono malah guyu. Nang kene guyu-guyu nang kene malah nangis nang kono lah ngono. Nah, Bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dalam hal ini hadirin sekalian perhatikan, orang itu ada ciri-cirinya, ada tanda-tandanya calon penghuni surga. Tapi orang itu juga kelihatan ciri-cirinya akan masuk neraka. Itu bisa dilihat sekarang di dunia ini sebenarnya. Bagaimana pola tingkah dia ini menurut kacamata agama itu akan kelihatan. Iki nek diterus-teruskan rokok deh. Lah gitu. Iki nek diterus-teruskan sesuk mlebu swarga. Lah itu bisa kelihatan. Nah, itu coba kita lihat ayatnya. Surat At-Tur. Apa Insyikok dulu aja. Insyikok itu surat yang ke-80 berapa ya? Nah, itu. Jadi orang itu menerima catatan amal itu dengan tangan kanannya. Nah, kemudian wayang qolibu ila ahlihi masruro. Dia kembali kepada keluarganya dengan bergembira. Coba ayat berapa itu? Surat yang ke-84. Ayatnya yang ke-7. Fa amma man utiya kitabahu
Waro Abi Zohri. Ya, 7, Mulai 8, 9. ya 7, 8, 9. Surat yang ke-84, surat Al-Insyirah, ayat yang ke-7, 8, 9. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Artinya maka adapun orang yang catatannya diberikan dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada keluarganya yang sama-sama beriman dengan gembira. Sebelumnya itu di Zohri itu ayat berapa? Wa amma man utiya kitabahu wara'a bi Zohri. Nah, lanjut berarti ya. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Ya. Innahu dhanna an lan yakhur fala inna rabbahu kana bihi basira. Dan adapun orang-orang yang catatannya diberikan dari sebelah belakang, maka dia akan berteriak, celakalah aku, dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala neraka. Sungguh dia dahulu di dunia bergembira di kalangan keluarganya. Sesungguhnya dia mengira bahwa dia tidak akan kembali kepada Tuhannya. Tidak demikian, sesungguhnya Tuhannya selalu melihatnya. Jadi Bapak-Bapak sekalian, itu sama-sama orang itu akan menerima catatan amal itu dengan 3 cara. Satu dengan tangan kanan, ini orang yang sukses. Yang kedua adalah dengan tangan kiri, ini orang yang cilaka. Kemudian yang ketiga, orang yang menerima catatan amal dengan dilemparkan di belakangnya. Bak langkil lah gitu, wasar loh. Nah, 3 cara seperti ini. Maka adapun orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, maka dia bergembira. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Maka dia kembali menemui keluarganya di akhirat nanti. Saya sukses, ditunjukkan loh. Nah, gitu. Kayak gitunya. Lah adapun orang yang menerima catatan amalnya dengan dilemparkan di belakangnya, itu menancap sampai tembus ke dadanya. Nah, itu dia berteriak, "Oh, celaka saya, celaka saya." Nah, itu. Maka dia ini akan masuk ke dalam neraka yang apinya menyala-nyala. Wa yasla sa'ira, dia akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Innahu kana, kenapa sebabnya? Sesungguhnya dia dulu di dunia. Innahu kana, gimana bunyinya? Innahu kana fi ahlihi. Oh, keliru. Coba baca lagi. Wa amma wa yasla sa'ira, terus innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu kana, sesungguhnya dia dahulu. Jadi dahulu waktu di dunia, fi ahlihi masruro, di tengah-tengah keluarganya bergembira, bersuka ria, lupa diri. Kehidupannya itu kehidupan glamor. Oh, seneng-seneng kok di sini, lupa sholat, lupa ibadah, lupa mati, itu maksudnya. Jadi maksud saya, lah, yang ini menerima catatan amal dengan tangan kanan, terus kembali kepada keluarganya dengan gembira. Jadi Allah menggunakan kalimat masruro itu dalam 2 kejadian. Masruro karena sukses, oh seneng. Tapi masruronya itu dulu, waktu di dunia, di tengah-tengah keluarganya bersenang-senang, bergembira, hidup mewah, hidup melampaui batas, sehingga lupa diri, lupa daratan. Akhirnya apa yang terjadi? Lah akhirnya dia masuk neraka. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah SWT, berdasarkan ayat ini sebenarnya orang itu bisa dititik. Oh, nah ini keluarga kayak gini nih repot.
Nah diterus-terus kayak bisa masuk neraka semua mereka ini. Orang subuhannya rajin, keluarga tahajudnya rajin, pengajian rajin, suka sedekah-sedekah, kan kelihatan kayak gitulah. Maka orang seperti ini, nek kayak gini nih, besok itu orang ini bakal masuk surga. Nah gitu bisa kelihatan. Hati kecil tuh tidak bisa didustai, Pak. Ciri namanya. Bapak-bapak sekalian, coba kita lihat surat At-Tur, surat yang ke-52. Kenapa orang ini masuk surga? Wa aqbala ba'dhuhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Iki lawan nih. Kenapa sebabnya dia masuk surga? Nah, itu. Ya. Surat At-Tur, surat ke-52, ayat 25-26. Ya. Ayat 25-26. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqbala ba'dhuhum 'ala ba'din yatasaalun. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Mereka berkata, sesungguhnya kami dan sebagian mereka berhadapan-hadapan satu sama lain, saling bertegur sapa. Mereka berkata, sesungguhnya kami dahulu sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut akan dilazab. Bapak-bapak hadirin sekalian, amalan sholat, puasa itu di dunia. Sejak kita mati berhenti semua amal-amal itu. Lah amal yang abadi sampai ke surga itu amal silaturahmi. Itu ceritanya penduduk surga saling bersilaturahmi. Wa aqbala ba'dhuhum 'ala ba'dhi yatasaalun. Duduk berhadap-hadapan, mertamu lah. Saling bertanya, Pak, jenengan kok sakit mlebet swarga niku ceritanya pripun? Nah itu. Lah jenengan pripun? Saling bertanya, saling menceritakan. Apa toh sebabnya kok sampean itu masuk surga. Qalu itu mereka berkata, jadi masing-masing itu menjawab nanti. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musfikin. Dulu kami itu waktu hidup di dunia, di tengah-tengah keluarga kami itu musfik. Kalau tadi masruro, seneng-seneng, akhirnya kalau masuk neraka. Ini masuk surga. Lah kamu masuk surga kenapa? Kami dulu di dunia, di tengah keluarga kami itu musfik. Musfik itu harap-harap cemas. Nah, itu. Harap-harap cemas itu kan kalau dengan bergembira itu kan kontras sekali itu, lawannya itu maksudnya. Maka saya mengatakan orang itu cirinya akan masuk surga ya nampak, orang itu cirinya akan masuk surga juga nampak, gitu loh maksudnya itu. Itu. Inilah bapak-bapak hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh musfik itu seperti apa toh? Sahabat Umar radhiyallahu anhu mengatakan, seandainya di langit diumumkan semuanya orang ahli, semuanya penduduk dunia ini masuk surga, kecuali satu aja yang masuk neraka. Maka saya takut jangan-jangan satu orang itu adalah saya. Nah, itu padahal Nabi bersabda, seandainya ada Nabi setelah aku, ya Umar ini nabinya. Oh, bayangkan, karena ketakwaannya, karena ilmunya. Nah Umar berjalan papasan sama iblis, iblisnya menggok kok. Saking medine sama Umar itu bayangkan. Tapi beliau tuh lembah mana, merasa belum cukup, merasa takut. Orang pede, surga nggonku, neraka nggonmu. Ora, ndak kayak gitu itu. Oh kita aja bisa mendengar hari ini cerita, bisa berceramah menirukan sabda Nabi, Umarlah nabinya, seandainya ada Nabi. Awet deh, hampir 1500 tahun ijek kerungu cerita hadis Nabi itu. Lah ini sak masjid, sak kampung, sak bandino awor, apa ya sahabat Umar ndak kerungu? Kerungu ndak? Kerungu.
donga ning ora gidak-gidik mboten. Tunduk. Nah, gitu. Cirinya orang ahli surga. Maka beliau mengatakan seandainya di langit diumumkan semua orang masuk surga kecuali satu aja yang masuk neraka, saya takut jangan-jangan satu orang itu adalah aku. Seandainya diumumkan di langit semuanya orang itu masuk neraka kecuali satu orang aja masuk surga, maka aku berharap satu orang itu adalah aku. Lah ini harap-harap cemas di antara itu. Maka barang siapa yang harap-harap cemas, dia akan masuk surga. Barang siapa yang harap-harap cemas, dia masuk surga. Nah, gitu. Orang yang cemas itu kira-kira tidur terus apa tahajud? Itu Pak Har, itu benar itu. Takut nanti diazab di kubur, takut diazab di neraka, orang tenang tidurnya. Maka dia bangun, ambil air wudhu dan sholat, doa, menangis di hadapan Allah. Ini orang yang muspik. Itu pun masih khawatir. Pun tampi napa boten nggih. Lah ngono nggih. Ketakutannya itu luar biasa. Maka bapak-bapak, ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah SWT, buah daripada ibadah, buah daripada ngaji, buah daripada perjuangan, muspik itu harus ada. Nah, itu. Kalau seprono seprene itu tidak ada muspik, malah kita tuh wedi. Ki piye to aku iki jane. Nah, itu piye to aku jane. Nah, itu. Karena ciri orang ahli surga itu mesti ada muspik di dalam dirinya. Dan itu tidak bisa digawi-gawi. Nah, itu hasil daripada ibadah, hasil dari mujahadah, hasil daripada pengorbanan, kesungguhan. Maka Allah tanamkan dalam dirinya muspik. Maka Nabi SAW bersabda, ada orang itu yang hidupnya kalau siang hari seperti keledai, malam hari seperti bangkai. Awan nyambut gawe urusan dunia wae, bengi turu terus nganti subuhe kebablasan. Iki jenenge bangkai. Bangkai iki mayit wis ora sapa-apa ngono kae. Paham enggak? Nah, inilah hadirin sekalian jiwa yang takwa, jiwa yang muspik menyebabkan orang ini masuk surga nantinya. Tapi hadirin sekalian dimuliakan Allah SWT, kalau tidak ada muspik ini malah kita menangis, Pak. Aku arep dadi apa iki? Arep dadi apa kaya ngene iki? Ya. Agama itu adalah puncaknya ridho Allah masuk surga. Itu tujuan akhir itu ridho Allah masuk surga. Agama kok orang untuk ridho Allah orang iso masuk surga, rugi besar. Tiwas kesel ngoten itu. Nah, kita tidak mau kesel-kesel tapi kok tidak masuk surga, kan rugi. Kita maunya itu masuk surga, mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala, gembira, bahagia dalam kehidupan kubur yang ribuan tahun, kehidupan akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Coba kita bukakan Fusilat 30 ya. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Kalau tadi wahum yastarikhuna fiha, orang di dalam neraka teriak-teriak, oh nangis-nangis ingin minta dikembalikan ke dunia. Tapi ini adalah orang yang masuk surga. Ya apa atau masuk surga itu? Walah, nyenengke. Ayo dibacakan. Surat Fusilat surat ke-41 ayat yang ke-31. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Yang artinya kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Jadi bapak-bapak hadirin sekalian, nanti di surga itu apa saja yang kamu inginkan, apa saja yang kamu minta, itu akan dikabulkan semuanya oleh Allah.
Kalau di dalam kandungan itu menyempurnakan jasad. Kalau di alam dunia menyempurnakan iman dan amal, rohaniat. Tapi nanti kalau di dalam surga menyempurnakan, memuaskan segala keinginan hawa nafsu. Tidak ada yang terhalang. Wis toh. Orang ada sih terhalang. Sak puase, sak mohe. Orang kalau di dunia makan, wah enak, tanduk. Yang kedua itu sudah berkurang enaknya. Yang ketiga sudah tidak enak. Itu dunia, Pak. Dunia itu kenikmatannya menurun. Orang kumpul suami istri pertama kali, enaknya luar biasa. Tapi nanti yang kedua kali itu tidak seenak yang pertama, menurun. Kalau masih kuat sampai 3 kali kumpul suami istri, itu sudah tidak enak pasti. Awake kesel kabeh. Angel ngadeki. Mlakune angel lho, Ji. Kok guyu. Loh ini pelajaran bukan rusuh maksud saya itu. Nyata gitu. Lah Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kehidupan dunia itu kenikmatannya menurun nilainya. Itu. Mobil Mercedes misalnya harga 1 miliar. Itu harga 1 miliar. Keluar dari dealer bawa pulang ke rumah, wah saya tidak senang itu Pak, mau tak ijolke, mau tak jual lagi. Balik lagi kira-kira harganya tetap 1 miliar apa turun? Turun. Itu dunia. Lah Bapak-bapak hadir sekalian, Ibu ya. Ini intermezzo lainnya. Manusia beranggapan bahwa dengan benda-benda itu dia naik derajatnya. Nah, duwe Mercy, naik derajatku, ya kan? Nah, duwe omah kondominium naik derajatku. Padahalnya hari-hari harganya turun. Bagaimana mungkin orang itu bisa naik derajatnya dengan benda yang dia anggap menaikkan derajatnya yang nilainya hari-hari? Itu poin penting. Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini hadirin sekalian, orang ini di dalam surga itu ya, ini belum masuk surga. Baru di gerbang surga. Maka diumumkan, wahai bulan, bukankah dahulu kamu ingin selalu senang, tidak ingin susah? Maka di sini kamu di dalam surga akan senang selama-lamanya. Wahai bulan, bukankah dahulu kamu ingin selalu sehat, tidak ingin sakit? Maka di sini kamu akan sehat selamanya, tidak akan pernah sakit lagi. Ini hadis ini. Wahai bulan, bukankah kamu dahulu di dunia inginnya selalu muda, tidak ingin tua? Maka di sini kamu akan muda selamanya, tidak akan tua lagi selama-lamanya. Ada orang tua, ibu-ibu sudah menghabiskan umurnya ibadah kepada Allah. Maka menghadap Nabi matur, ya Rasulullah, habis umur saya gunakan untuk beribadah kepada Allah. Apakah saya bisa masuk surga ya Rasulullah? Nek kados ibu menika mboten saged mlebet swarga. Langsung menangis ibu ini tadi. Karena lembutnya hatinya. Wah, nek ora iso mlebu swarga berarti masuk neraka. Nangis. Maka Rasulullah mengatakan, "Bu, sekedap Bu. Niki dereng rampung lek omongan." Nah, ini. Rasulullah bersabda, "Bu, di dalam surga itu tidak ada orang tua seperti ibu ini. Kalau seperti ibu tidak boleh masuk surga. Nanti ibu dimudahkan dulu baru masuk surga." Oh, seneng dia. Oh, gitu kan Rasulullah. Ah, itu. Maka hadir sekalian, manusia ingin selalu muda, tidak ingin tua. Ya kan? Orangnya tidak terlalu tua, masih sebaya gitu. Kalau dipanggil Mbah Kakung, Mbah Putri, tidak seneng dia. Wah, aku jeneng ini jelek Mbah. Padahal yang duwe putu tenan. Ning jelek Mbah moh lho iki. Dia bilang sama putu nih, nek nang omah ora apa-apa nyeluk Mbah Kakung. Tapi kalau di jalan panggil Om. Kenapa demikian, Bapak-bapak Ibu sekalian? Karena manusia tidak ingin dikatakan tua, itu tidak mau, inginnya selalu muda. Tetapi siapa yang mampu menahan proses ketuaan itu tidak ada. Mesti orang mengalami
yang seperti itu. Dulu ketok pemuda tampan, pria tampan, saiki peok. Mlaku karo nganggo teken. Oh, demben. Wah, masya Allah. Apa? Wih, itu kembang desa. Nggo rebutan wong sak desa kepengen jadi suaminya, rebutan mengambil hatinya, mengambil perhatian, sapole. Lah ini kan kuya gadis tahun 26 loh. Gadis tahun 26 lah, tambah 50 saiki lah terus dadine apa? Nganggo sugi, nganggo ngilang. Ora enek sing ngelirik blas. Nggih mboten? Itulah dunia, tidak ada yang abadi. Maka siapa yang menikahi seseorang karena kecantikannya, dia akan kecewa, cantiknya akan hilang. Barang siapa yang menikahi seseorang karena kekayaannya, kekayaan itu tidak kekal. Gitu. Tapi kata Nabi, barang siapa yang menikahi karena agamanya, itu yang akan beruntung. Kenapa hadirin sekalian? Karena agama ini menyebabkan ini pasangan kita tuh selalu indah dipandang mata. Gitu loh. Ini baru sekarang ilhamnya ini, tadi belum ada. Aduh. Inilah bapak-bapak ibu hadirin sekalian. Kemudian, wahai pulang, bukankah kamu dulu di dunia tidak ingin mati, inginnya hidup terus? Maka kamu di sini di dalam surga akan hidup selama-lamanya, yang tidak akan pernah mati lagi kecuali mati di dunia dahulu. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu minta, wahai hambaku, akan aku penuhi semuanya. Sudah, masuk kamu dalam surgaku. Apa yang kamu inginkan? Bingung. Apa-apa keturutan. Ayo kamu mintalah kepadaku. Hamba ingin minta ridhomu ya Allah. Lah kalau aku tidak ridho kepadamu, apa kamu masuk surgaku? Wah, keliru dungane. Dungane ini keliru. Aran jalu makan, oh makanan sudah ada. Coba, serba salah. Akhirnya nggak bisa minta apa-apa di dalam surga karena semuanya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekalian. Besok disiapkan bidadari yang cantik jelita, wahurun in, bidadari yang bermata jeli. Nah, itu. Nanti ibu-ibu cemburu lah cerita bidadari. Di dunia itu pakai cemburu Pak, pakai jilus. Tapi nanti di surga itu Allah cabut rasa cemburu itu tidak ada. Jadi bapak-bapak itu nanti punya istri berapa saja itu ibunya nggak cemburu gitu maksudnya. Paling sedikit 72 istrinya dalam surga, coba bayangkan. Tapi istri pertama tidak cemburu Pak. Di dunia belum kawin aja cemburu terus itu, bayangkan. Itu belum kawin tuh. Baru dilirik tetangga saja, jangan deket-deket tuh, bahaya tuh janda tuh. Makanya tuh, bahaya itu janda tuh. Belum apa-apa sudah. Apalagi kalau kawin perang bintang mau. Betul? Betul? Sing ngawure sing nom urung kawin gitu. Pun Bu, boten usah khawatir. Lah bapak-bapak bangsa emas permata niku boten pati anu. Iya toh. Sing gonta-ganti pakaian nek jagong ya ibu-ibu, gonta-ganti sepatu ya ibu-ibu, ya toh. Emas ya gelang tangan, gelang kaki, ngono toh. Ngomong tangane angkat-angkat ben ketok gelange, nek mlaku ya dibanterke gen kencang-kencring, iki nganggo gelang kaki. Lah ngono kok. Pol. Nah, itu nanti di surga semua Allah akan berikan. Sak mahkotanya, sak pakaian sutranya, pokoknya wis rene sing nolak ning kono iki. Nah, bapak-bapak itu jagong batike kuwi abang ngono kuwi, sesuk sasi ngarep jagong abang meneh yo ora apa-apa. Nganti setahun ping 10 lek jagong abang terus batike ora apa-apa bapake kuwi. Sandal jepit yo ora apa-apa. Ngono kuwi pake iki ora pati masalah. Ning yo kuwi pake iki wis umur 70, entek resik untune, mlaku yo nggo tekan. Mbah, dengan tesipurun boten kali niku cempluk. Mantuk-mantuk isih gelem.
Wong lanang ki seneng wong karo wong wedok. Maka bapak-bapak ibu sekalian, di dalam Al-Quran itu zuyina linnasi hubu syahawati minan nisa wal banina dan seterusnya. Dipaiskan di dalam diri manusia ini senang kepada wanita. Kenapa nomor satu wanita? Itu kesenangan paling utama bagi laki-laki itu adalah wanita, sekalian. Dibandingkan emas permata, itu senang wedok. Nah, wong sing biasanya senang udut itu loh. Pilih sarapan apa pilih udut sih, gitu. Betul Pak Rezi? Coba bayangkan lah itu kayak gitu itu podo. Senang emas apa senang wadon? Pilih wong wadon. Itu orang laki-laki. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah SWT, supaya bapaknya tidak lirik-lirik ke sana kemari, lah ibunya tuh servisnya yang bagus, pelayanannya yang bagus, gemati karo suaminya. Jadi suaminya tuh sudah merasa puas di dalam rumah, tidak akan cari-cari di luar rumah. Lah orang tuh jajan-jajan dengan lawang junjing, dengan terus ceret macam-macam itu kenapa toh? Karena di rumah lapar, tidak ada makanan, mula makan di luar. Nggih mboten? Lah iya toh. Tapi kalau sudah kenyang, yuk jajan deh, aku suara kok mau. Nah ngono gitu, Pak. Maka tidak ada ketertarikan sama wanita lain selain kepada istrinya, karena istrinya solihah, servisnya bagus, nyeneng akeh. Apa? Nyeneng akeh. Nah, ngono kae. Akeh mulai disambut, monggo Pak. Ngersakaken wedang nopo? Wah ngono. Wedang Milo, apa wedang teh, apa wedang kopi? Wah ngono. Pertanyaane wis karepmu mulih karepmu ora karepmu. Alah aja salahno nek bojomu golek sing liyane. Kan ngono to. Ah nang omah ora enek kesejukan kok. Paling bagus lagi itu kalau sudah tanya wedang ini wedang itu pengen dahar nopo, terakhir jenengan ngersakaken kula mboten. Lah ngono. Jenengan ngersakaken kula mboten. Lah ngono apik. Iya, Dik. Ya sak kula tak adus riyen lho. Mbuke adus lho. Sing wangi arek nglayani bojone ambune terasi. Ambune dapur macam-macam ngono kan ya. Suaminya kan tidak bergairah loh, maksudnya kayak gitu-gitu itu. Leres, betul bapak-bapak ibu sekalian. Saya rasa kok demikian saja dulu ya pengajian hari ini. Saya coba melanjutkan materinya Pak Jati yang belum selesai kemarin. Betul dong? Alurnya sama tuh. Nah ya saya tanya apa loh? Oh ujian ini sudah saya lanjutkan. Lah bapak-bapak hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah hadirin sekalian kehidupan dunia ini sangat penting bagi kita, kesempatan sekali saja. Maka jangan kita sia-siakan waktu ketika hidup di dunia ini. Di mana-mana saya selalu menceritakan begini. Jenengan agamanya apa, Pak? Islam. Amalin jenengan apa? Salat. Mosok Islam kok guru salat? Ini loh Pak, kelirunya itu di situ. Maka kita membuang-buang waktu yang percuma itu sak-ake-ake. 24 jam, bangun jam 3, ke belakang 1, 2, ini itu ambil air wudhu, sholat tahajud. 2 rakaat kah, 4 kah, paling bagus 8. 8, 3, 11. Rampung tahajud doa. Doa pada Allah, minta diselamatkan dari azab kubur, minta diselamatkan dari azab api neraka, minta diistiqomahkan mati dalam keadaan husnul khatimah, baru minta lain-lain. Nah, itu udah. Habis itu bapak-bapak sekalian zikir. Wadhkur isma rabbika bukrata wa asila wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Pada malam hari kamu sholatlah tahajud, kemudian kamu bertasbih. Jadi setelah tahajud itu tasbih. Subhanallah wa bihamdi subhanallahilazim astagfirullah. Hampir subuh selesai, cekel baca Quran. Nah, setelah zikiran baca Quran. Karena akan disaksikan
oleh seluruh penduduk langit ketika orang membaca Quran di malam hari. Sak larik, 2 larik, terus adzan. Allahu Akbar. Nah, angkat ke masjid. 1 langkah digugurkan dosa, 1 langkah diangkat derajat. Qobliyahnya lebih baik daripada mendapatkan dunia beserta isi-isinya. Sholat subuhnya apalagi, habis subuh lah ini zikir, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, astaghfirullah, 300, 100, cinta Allah, cinta Nabi, cinta diri sendiri. Ini bangun tidur tuh kayak gitu Pak amalnya. Sesuai dengan kehendak Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah menghambakan diri padaku. Rampung? Mulai. Habis zikiran pulang, sapu-sapu halaman, godok-godok wedang, gitu. Ngeteh-ngeteh apa ngopi-ngopi dulu sebentar. Habis itu Bapak-bapak Ibu sekalian, 90 menit dari waktu azan ini isyraq. Awal daripada sholat duha. Terus wudu sholat duha 2 rakaat, 4 rakaat, akan Allah mudahkan rezekinya. Habis itu adus-adus, resik dandan, arep mangkat yang kantor, arep mangkat yang toko, arep buka, arep sawah, macam-macam terserah. Nah, itu. Maka sebelum berangkat merogoh saku dulu Pak. Nek lah duit apa tuh? Ada 5 ribuan, ada 1000-an, mana? Sedekah. S3 setiap hari sedekah 1.000 rupiah. Kayak umplung diumplungin. Tapi kalau ketemu orang miskin, bagus lagi kita memberikan sedekah pada orang miskin. Mbah, niki nggih dahar Mbah. Jos. Nah, ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian berangkat kerja dengan niat mencarikan nafkah untuk anak istri. Ada seorang pemuda jalan, wah ini kalau untuk perjuangan hebat ini, kata sahabat, bakatnya apik. Maka Nabi mengatakan apa tadi? Enggak ya Rasulullah, kalau orang itu untuk perjuangan hebat ya Rasulullah. Itu kata Nabi begini, kalau dia berjalan dari rumah dengan niat mencarikan nafkah untuk anak istrinya, itu juga adalah fisabilillah. Jadi ibadah ini nyambut gawe nih. Nek orang ngerti, orang niat yo nyambut gawe biasa. Karena pahala nih. Tapi karena ada niat tadi, maka nanti akan jadi nilai pahala. Anak sing digolekke. Ini perintah Allah memberikan nafkah kepada anak dan istri. Wes, zuhur, sholat 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 6. Ini namanya rawatib, qobliyah, ba'diyah. Atau sehabis maghrib 2, sehabis isya 2, sebelum subuh 2, berarti 12 rakaat. Barang siapa yang dia mengamalkan sholat rawatib 12 rakaat, akan dibangunkan apa? Istana di dalam surga. Wow, hebat. Habis asar zikiran meneh 300 tadi. Habis maghrib baca Quran 24 jam. Habis asar, habis maghrib silaturahmi. Ben ra kaget mungsu nang swarga ya kulino silaturahmi. Lah ngono. Cocok? Nah, maka 24 jam amalnya orang yang takwa. Nah, perlu ditulis, Pak. Amalku hari ini apa, besok hari nyonteng. Ajek, ajek lah sampai mati dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan kualitasnya. Baru muslim yang benar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati kecuali kamu itu sudah mengamalkan ajaran-ajaran Islam itu. Zikirnya, sedekahnya, sholatnya, tahajudnya, harus komplit. Udah mati-mati kok ngono kuwi. Amalan jenengan apa sholat? Nggih kadang sholat kadang boten. Jenengan sholat boten nggih sholat pas Jumatan. Sholat boten. Sholatnya nek riroyo. Lah kan repot lho Pak. Wis lumayan sholat. Ning kayak gini ini wis angel. Lolos langsung masuk surga niku angel. Banyak halangannya nanti. Maka untuk itulah Bapak-bapak Ibu hadirin sekalian, kami himbau cobalah buat buku yang namanya MID,
MID itu muhasabah apa? Islah diri. Pertama tahajud, nah itu. Habis itu apa? Zikir, baca Quran. Nah itu sholat subuh berjamaah, zikir pagi dan petang. Nah gitu. Nanti kalau belum paham, menurut sekalian apa yang saya sampaikan ini, tanya sama Pak Muhammadi atau sama Mas Rohmat. Mereka sudah bikin, Pak. Nah itu barang siapa yang selalu menghisap-hisap dirinya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisaplah dirimu sebelum kamu dihisap. Hitung-hitunglah amal kamu sebelum amal kamu dihitung nanti di akhirat. Ini perkataan dari siapa? Sahabat Umar. Maka siapa yang suka menghitung-hitung amalnya di sini, maka nanti di akhirat akan mudah perhitungannya. Tapi orang yang tidak menggagas perkara-perkara kayak gitu, ini nanti hadirin sekalian akan mengalami kesusahan yang luar biasa di akhirat. Hadirin sekalian, hidup hanya sebentar, 60-70 tahun proses. Ya, dulu saya juga masih muda seperti adik-adik ini, sekarang tidak terasa. Saya juga sudah kepala 5. Coba bayangkan, dah tua. Aku ya mikir kok sedilit mentok wis tua, ya Gum. Ya sama Mas Agung nganter saya ke sana kemari itu kalau pengajian ke sana kemari Jojo sama Mas Agung itu. Tapi masih muda saat itu, muntang manting rapatnya kesel. Nah, saya kira rono rene pisan pindu langsung plek. Gak kuat pisan. Lah, dulu saya kalau ngisi pengajian sehari 3 kali itu kuat. Orang 2 kali itu tidak kuat, terus plek, langsung tidak sadar diri, maksudnya tertidur. Iya, nah itu, nah inilah hadirin sekalian, marilah kita habiskan umur kita untuk taat kepada Allah, kita habiskan untuk perjuangan agama, jangan dihabiskan untuk perkara yang sia-sia. Kan akan ditanya, kau habiskan untuk apa umurmu? Kau habiskan untuk apa masa mudamu? Masalah harta, masalah ilmu akan ditanya. Itu sebenarnya pertanyaannya, kau hancurkan untuk apa jasadmu? Kau hancurkan untuk apa? Jasadmu. Karena dihancur-hancurkan untuk ibadah kan ora apa-apa ta, Pak. Terkantuk-kantuk salat. Nah, sing tenanan ojo ngantuk terus lho maksudnya itu. Mula nek turu jam 10 sudah tidur. Kenapa? Jam 3 mau bangun. Niat begitu tiap hari, every day. Nah, gitu. Jadi kita itu menghadap Allah tuh rada tenang gitu loh. Maksudnya ada amalnya gitu. Hei orang kaya, apa amal kamu? Wonten Gusti. Cuma dulu itu kalau hamba di dunia, itu kalau ada orang hutang, itu belum bisa bayar, itu hamba longgarkan. Hei hambaku, yang patut melonggarkan, yang berhak melonggarkan adalah aku, bukan kamu. Kamu sekarang tak longgarkan. Dah masuk surga sana. Coba bayangkan, ini hisaban yasiro, hisab yang mudah. Orang kalau dihisab jelimet, wah ciloko. Maka kita ingin kasih sayang Allah, jadi tidak usah dihisap-hisap terus digampang-gampang ke bleng lah. Maka hadirin sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, murah-murahkanlah dirimu untuk Allah. Nanti Allah akan menghargai dengan harga yang mahal. Tapi kalau kamu jual mahal kepada Allah, Allah akan murah membelinya, dan bahkan Allah tidak mau melihat kamu sedikit pun. Rugi kita. Maka kalau untuk agama, untuk Allah itu murah. Jangan ada kata tidak, jangan ada kata dereng, jangan. Siap, wes. Nanti mati nganggu siap. Tentara itu. Sudah makan belum? Siap, belum. Mau siap belum. Makan belum. Dengarkan tentara itu. Sudah makan belum? Siap, belum. Sudah nikah belum? Siap, belum. Penting siap dulu gitu loh maksudnya. Tanaman lu siap. Gitu ya, Ji. Iya. Cah nom-nom sing agama sing tenanan, berkarya sing tenanan, habiskan masa muda untuk taat kepada Allah, ibadah sungguh-sungguh dan berjuang untuk agama sungguh-sungguh. Nanti kalau sudah tua itu seneng gitu. Oh, dulu saya pernah begini, tapi kenangannya itu indah taat. Nah, itu.
Nek masa muda dihabiskan untuk maksiat sana, maksiat sini, dihabiskan sana, dihabiskan sini, wis peok kayak lagi tobat. Nangis to lagi, diampuni pura, diampuni ora. Lah ganjelan iki dosa ganjel sak gunung. Gila, itu kan enggak enak. Maka hadirin sekalian dalam skala hari ini kata Al Ustadz mengatakan kematian itu dekat sekali. Apa maksudnya? Corona itu inguk-inguk neng ngarep jendelamu. Corona inguk-inguk nang ngarep lawangmu. Wes. Iya loh. Berapa banyak saudara-saudara kita yang meninggal dunia karena itu. Kita diselamatkan oleh Allah, dijaga oleh Allah. Nah kita bersyukur kepada Allah dengan taat kepada Allah. Semua bersedia insyaallah. Demikian saja ada sekalian yang dapat kamu sampaikan. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan sebelum saya tutup atau sudah? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sering mendengar itu justru minta surga itu yang surga yang tinggi terus. Tapi bertentangan berbeda dengan ini, kita diharap cemas dengan di ayat ada perintah Allah itu apabila kami itu bisa masuk surga. Harap-harap cemas. Kalau bikin harapan tuh yang tinggi, Pak. Cita-cita tuh yang tinggi, harapannya itu. Nah, cemas itu mengkhawatirkan, ada kekhawatiran di tengah-tengah itu. Tapi bukan stres itu bukan. Jadi tidak apa-apa. Kita pengen cita-citanya kepengen diberi surga Firdaus. Itu harapan. Harapan yang paling tinggi kita minta kepada Allah. Lah perkara dikai surga Jannatun Naim ya alhamdulillah itu maksudnya. Timbangane nah, itu maksud saya itu Pak gitu. Jadi minta tuh yang tinggi-tinggi, jangan minta yang rendah-rendah. Kalau pada Allah itu, jangan kita mengukur Allah itu seperti mengukur manusia. Allah tidak sama dengan manusia. Minta rezeki misalnya, sedikit saja ya Allah, jangan. Ya Allah berilah hamba rezeki yang banyak, limpahkanlah rezekimu yang berlimpah-limpah pada hamba. Bagi Allah rezeki berlimpah-limpah kayak gitu. Ya Allah mohon sedikit saja. Oh, kan berarti sedikit. Allah tuh maha kaya lah. Contohnya begitu Pak. Ya Allah hamba surga yang 10 kali kerajaan dunia saja surga yang paling jelek juga tidak apa-apa ya Allah. Kenapa begitu? Ya Allah hamba minta surgamu yang paling baik ya Allah. Engkau itu Rahman Rahim. Ya Allah engkau itu adalah Karim, Maha Mulia. Maka hamba meminta, ampunilah dosa-dosa hamba, maafkan hamba, terima amal hamba, berikan surgamu yang terbaik untuk hamba ya Allah. Hamba mohon surga Firdaus walaupun hamba itu sudah tidak pantas ya Allah. Nabi Ilahi lastulil firdausi ahla. Terus walal aqwa alan naril jahimi. Itu tuh kata-kata mutiara dari Abu Nawas. Itu. Saya itu sebetulnya tidak pantas masuk surga Firdaus. Mana Firdaus? Kamu surga. Amin. Nah, itu. Tapi saya juga tidak kuat masuk neraka. Kata siapa? Abu Nawas ini. Maka sekarang tuh kalau orang masjid-masjid NU-nan itu kan dienggo zikiran. La ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa 'alan naril jahimi. Terus faghfirli taubatan waghfiru dzunubi innaka sewawar apal. Itu bar Jumatan bisa dibaca seperti itu. Hah? Yaitu innaka anta ghafirud dzambi azimi. Nah, engkaulah yang mengampuni dosa-dosa yang besar itu. Itu anunya, kata-kata mutiara dari Abu Nawas. Sekarang ini kuburan Abu Nawas ada di Irak. Lawangnya kuburan ini digembok buat daerah umum, mburi kono bolong. Orang yang lawang ini mburi kono. Itu kuburan Abu Nawas. Orangnya itu kocak, lucu, cerdas. Maka doanya itu doa yang cerdas. Minta surga Firdaus, jane kula nggih boten pantes, tapi kalau masuk neraka nggih boten kiat. Jadi artinya tetap masuk surga. Apik tenan. Lah itu maksud saya. Jelas lah? Nah, yes.
Lainnya lagi ada yang mau ditanyakan? Betul, ibu-ibu enggak apa-apa sebenarnya, tanya dibikinkan suratnya bawa sini. Ibu-ibu sama bapak-bapak haknya sama gitu maksudnya. Ada yang mau ditanyakan ibu-ibu di belakang? Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Berarti tidak ada. Ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian tadi Bapak sekalian.